Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Luar biasa ini kita mau dengerin. Nah, tadi yang udah kita nantikan nih. Hari ini ada pembicara spesial yang udah disiapkan oleh Legacy. Dan ini sesi spesial, ada leader dan juga partner leadernya. Tapi ini partner yang udah jadi leader, Ade dan AD-nya nih. Yes. Gitu. Ini momen kita bisa belajar nih apa ya, momen kita bisa pulang nggak dengan tangan kosong tuh ini nih sekarang nih. Betul sekali, Yos. Nah, gue kenal dengan leadernya, ini teman permainan istri gue dulu, dan juga tahu waktu di Prudential beliau ini luar biasa sekali, Yos. Dari kecil orang tuanya itu udah kasih didikan yang luar biasa. Beliau disuruh merit dan punya rumah pakai duit sendiri loh, Yos. Wow. Nah, dan juga beliau ini dari mudanya udah terbiasa untuk berinvestasi, punya financial planning yang bagus. Nah, ini dari muda tuh udah ilmunya udah banyak, kita udah dengerin banyak, udah terlatih dan benar-benar sharing, udah di-sharingin dan berguna buat kita semua. Ini luar biasa. Dan juga beliau juga melahirkan leader-leader dari partner-partner yang luar biasa, punya hubungan. Ini wanita berarti bisa melahirkan wanita. Kita pria juga bisa melahirkan. Juga bisa melahirkan. Pria juga bisa melahirkan buah-buah yang luar biasa. Oke. Nah, punya hubungan yang dekat banget sama partner-partnernya, punya hubungan yang dalam, bukan cuma bisnis tapi sampai ke kehidupan, Yos. Dan juga buat AAD-nya ini istrinya juga satu rumpun bahasa sama gua. Ini bisa bahasa Jawa, orangnya excited luar biasa banget, dan juga suaminya yang tenang, menyejukkan. Nah, ini suatu kombinasi yang klop suami istri ini juga, guys. Dan mereka berhasil di tahun lalu naik sebagai AAD, pencapaian yang luar biasa, Wow. luar biasa. Dan kita mau dengar bareng-bareng apakah ada Monday Pass-nya? Nggak ada ya? Nggak ada Monday Pass-nya? Oke. Boleh kita open mic, kita sambut dengan luar biasa Koko Ivan Stefanus dan juga Ko Hadi dan Cilia. Yes. Coba mana dong suaranya, Van? Halo, Van. Hai, Nio. Halo, Ini Koko ada Ivan. Hadi dan Cilia juga. Halo, Koko Hadi dan Cilia. Aduh, kalau lihat Cilia tuh seger banget ya. Bawaannya tuh pengen semangat aja loh. Hai-nya aja tuh udah semangat gitu, Ci. Aku kalau ketemu Cilia bawaannya kepengennya makan. Karena Cilia itu tipe mama-mama yang jago masak nih kayaknya nih. Bener banget. Kayaknya kalau tahu rasa makanan-makanan enak, tanya Cilia dan Ko Hadi juga ya. Selera lidah orang Jawa itu pasti bener lah. Gitulah. Ramesannya ya, Ko ya? Ramesannya. Iya. Aduh. Oke, hari ini luar biasa banget, senang banget kedatangan Koko Stefanus Nathanael, Ko Hadi dan Cilia. Ini bener, Ko Hadi itu memang diam-diam menghanyutkan. Ini belum kan tadi udah dengar suaranya Ko Hadi belum sih? Coba Ko Hadi mana suaranya lagi dong, Hadi? Oh, udah ya, lu Hadi. Oke, nah hari ini kita mau belajar banyak dari Ko Ivan, Ko Hadi dan juga Cilia. Nah, tapi kita mungkin beberapa ada yang belum kenal, tahu background-nya apa, cerita di balik Ko Ivan Stefanus Nathanael, Ko Hadi dan Cilia apa. Boleh dong
kenalan sedikit, boleh diceritain background, kisah kehidupan, apa yang kalian highlight, apa yang mau kalian ceritain buat hari ini. Boleh dari Koko Ivan dulu, silahkan. Ivan, sebelum join di Prudential dan juga gimana sedikit ceritanya. Ini kayaknya cerita udah sering banget ya. Kalau Pasti background, dong. kalau background sih dari SMA udah kerja ya. Udah. Ya masih waktu SMA start ngerjain dari guru les sampai lulus kuliah masih jadi guru les. Jadi kasir juga pernah, jadi bagian gudang di percetakan juga pernah. Ya pokoknya semua dikerjain lah, semua dikerjain. Pokoknya buat ngasilin duit. Tujuan utamanya buat itu nih. Seperti apa yang tadi lu ceritain, goals memang dari awal orang tua udah nempelin dari kecil gitu. Nah, background sampai lulus kuliah, dari lulus kuliah ngelamar kerja berharap dapat income yang lebih dari kerjaan, ternyata enggak. Ya, mencari terus gimana caranya dapetin yang ideal. Idealnya segimana? Yang mempercepat menuju goals-nya gua. Nah, jadi ya dari situ jadi karyawan. Dari karyawan perjalanannya berpikirnya mau bisnis tuh. Identiknya bisnis itu sama dagang. Jadi pindah jadi pedagang. Jadi pedagang nyobain. Ternyata sebenarnya itu bukan pedagang juga. Dari employee berubah jadi self-employee ya. Ya, kalau karyawan kan ada bosnya. Nah, kalau self-employed, bosnya diri sendiri tuh. Nah, waktu bosnya diri sendiri, ternyata buat izin libur lebih susah tuh sebenarnya, Nio. Dibanding lebih rese bosnya ya. Bosnya lebih rese, karena begitu mau libur, jadinya mikirinnya, wah berarti kalau gue libur, cuannya nggak masuk, jadi mendingan nggak libur. Biasanya gitu. Wow. Jadi lebih susah sebenarnya buat izin buat libur gitu, kayaknya lebih susah. Nah, perjalanan singkat sampai menuju ketemu bisnis Prudential. Jadi dari 2009 lulus kuliah itu gue udah jadi nasabah Prudent. Kenapa alasannya jadi nasabah Prudent? Karena gue sering tabrakan. Tabrakan pakai motor. Jadi gue udah nggak mau nyusahin orang tua. Zaman begitu beres kuliah, udah gue nggak boleh apa? Kudu punya asuransi. Nah, jadi nasabah Prudent. 2013 dikenalin, direkrut sama temen, masuk ke Prudent, dijebaknya ngomongnya bisnis, katanya bisnis. Begitu gue lihat, iya agen asuransi. Malas gue. Aduh, malas 2013. Ya udahlah. Terus akhirnya dijelasin tentang jenjang karir, peluang bisnis, peluang dapat komisi. Nah, yang gue suka adalah peluang komisi. Sekali lagi, apapun yang jadi duit, ya udah gue kerjain aja lah. Hamba uang jadi ya. Duit, ya hamba uang, hamba mamon. Ya gue kerjain aja lah. Begitu gue kerjain, gue jalanin, ya kenapa bisa gabung di Prudential? Gue pertama gue lihatnya Ko Victor. Lihat Ko Victor. Waktu itu pagi-pagi gue datang ke kantor, lagi ada submitan. Gue ketemu sama Ko Victor pakai celana pendek, pakai kaos. Gue bilang, wah, kalau udah jadi banyak duit, kayak begini ya gayanya ya, gue bilang. Terus dia bilang, enggak, Van, gue habis ngantar anak. Oh, iya ya, gue bilang, asik banget ya, gue bilang ya. Pagi-pagi bisa ngantar anak. Ya udah, terus akhirnya dari situ gue lihat, oh, jam kerjanya berarti fleksibel ya. Lebih asik ya, gue bilang. Nah, di situ sih yang mulai gue suka. Lihat kerjaannya, jamnya fleksibel ya. Nah, jadi nggak cuma duitnya doang, tapi gue lihat, oh jam kerjanya fleksibel ya. Balik lagi, kayak yang gue bilang. Jadi self-employee itu nggak enak. Gue susah buat izin nih susah. Nah kalau Victor kok bisa ya, gue bilang ya, wah asik juga ya gitu. Oh iya betul. Beda sama self-employee gitu. Wow. Jadi kita boleh belajar banyak loh. Dengar background orang itu, nah kita bisa tahu prosesnya, dasarnya kira-kira tumbuh dari
orang itu punya pengalaman apa sih sampai akhirnya sehebat sekarang. Nah, mungkin banyak teman-teman juga mungkin yang udah dengar dan juga yang belum kan, karena baru. Tapi kita pasti udah bisa dapetin sesuatu nih. Tadi Ivan dari kecil udah hebat loh, udah orang tuanya ngasih nanemin nilai yang luar biasa. Dan jadi nasabah kuliah, jarang nih. Biasa kalau teman-teman kuliahan lu nih, Yos, kira-kira udah bisa nabung banyaknya atau belum nih, Yos? Belum. Nah, Masih itu lagi belum momen juga dimana loh. nabungnya cuman kalau buat beli HP iPhone 13. Nah, begitu. Betul kan ya? Betul. Nah, tapi dia udah bisa nabung, pikirannya bagus ya. Sering kecelakaan, tapi untung ada hikmah ya. Ada hikmah, perlu asuransi. Nah, sama Tapi nyetirnya sering perlu dibenerin. kecelakaannya mah jangan ditiru kali ya. Betul. Nyetirnya kudu hati-hati. Bolor meren dulu mah kacamatanya belum ini belum terlalu ini minusnya ini kali ya. Tapi luar biasa ya. Pikirannya dari muda udah terbuka, cari peluang, cari bisnis, cari uang, nggak ada masalah, bener-bener cari gimana caranya cari uang, tapi tujuannya kan buat apa yang penting ya Yos ya. Yep. Gitu ya. Bercanda tadi mah hamba uang bercanda Koriko mah. Nggak malah salah fokus tuh. Nah, terus kalau Ko Hadi sama Cilia nih, coba pengen tahu satu-satu dong. Ada cerita apa sih, backgroundnya gimana? Boleh Ko Hadi dulu atau Cilia dulu? Background ya, Itu dari saya dulu deh. Background kalau saya mirip-mirip lah sama Ivan, dulunya dari karyawan, udah beberapa kali pindah perusahaan ya. Akhirnya udah cukup punya duit buat modal, pengen buka toko, nyobain buka toko. Nah, bedanya kalau Ivan tokonya ternyata maju gitu ya, kalau kita tokonya malah mundur. Jadi nggak nutup biaya operasional waktu itu, 2 tahun selesai, dan pas banget waktu itu pas kita ada ngalamin proses lah, izinin buat dapat proses sama Tuhan itu di tahun 2018 ya, 2018-19 lah gitu. Nah akhirnya di 2018-19 itu pas ketemu sama Ivan di awal 2019 itu Ivan ajakin ketemuan buat ngobrol soal prudensial gitu. Dari situ sih awalnya kita join. Kalau lihat sih dulu backgroundnya lulus SMA 2007 kerja di Sanbe jadi admin 3 tahun. Dan situ saya keluar kan jualan makanan, udahnya buka di food court Jatos dari Nangor. Jualan makanan 3 tahun, buka di PTC juga sempat. Habis itu ngalamin proses juga, jadi pagi-pagi harus jualan nasi tim di komplek. Udah gitu ketemu sama teman, diajarin jalan online pas 2019, sama ada proses lagi yang luar biasa gitu. Akhirnya balik lagi ke online, tapi juga jalanin prudensial kayaknya. Tapi menarik ya kayak Ivan tadi punya background yang luar biasa. Nah ini dari tadi dengar Ko Hadi dan Cilia bilang ada proses. Kayaknya dengar usaha banyak. Nah boleh tahu nggak waktu itu lebih detailnya apa yang terjadi, proses apa nih? Kita pengen tahu dong dari Ko Hadi atau Cilia. Kalau yang di makanan tuh gini, waktu itu kan mall masih pertama kali buka, jadi tuh bagus banget penjualan. Nah, kalau di mall tuh dia udah rame, naik terus tuh harganya. Nah, sedangkan kita jualan nggak bisa terus naik gitu kan. Jualan naik kan saingannya di luar, beda. Nah, jadi nggak nutup. Yang kita jual harganya berapa, habis aja tuh buat service charge, buat karyawan, sewa, wah berat lah gitu. Akhirnya pindah nih ke Bandung gitu, coba buka di PTC, tapi ternyata sama gitu. Yang kita jual itu nggak bisa nutupin harga sewa karena naik terus, servisan pusing lah gitu. Terus mutusin ketemu sama teman, diajarin online.
udah bagus jualan online gitu kan, udah bagus ternyata ya gitu namanya kerja sama orang tuh kadang kongsi juga udah bagus income-nya, udah bagus penjualannya, ada masa tendang aja, nah gitu loh. Apa tuh? Gimana sih? Prosesnya di 2018 itu kita tiba-tiba lagi running enak-enak gitu ya, stabil udah stabil lah, udah cukup stabil. Online apa nih kok? Online-nya barang-barang impor, Tas, kayak tas, sepatu, sandal gitu lah. Nah tiba-tiba nggak tahu ada masalah apa, kita di-cut aja. Benar-benar tiba-tiba di-cut gitu, dari yang ada income bagus tiba-tiba hilang income kan gimana rasanya ya, anak sekolah harus tetap dibayar, makan tetap harus jalan, apalagi anakku waktu itu udah sekolah kan, wah nunggak uang sekolah segala macam, pusing juga waktu dari punya income sampai benar-benar nol di-cut tuh benar-benar ini kok. Bener-bener nggak punya income karena nggak ada ngomongan lu udah biar berhenti dulu atau kita gimana, nggak langsung bet aja gitu, wah kayaknya dunia runtuh. Iya. Lah dalam Jadi sebelum orang-orang lain kena pandemi kita udah kena pandemi dulu, wah luar biasa. Cuma ya itulah pertolongan Tuhan sih memang luar biasa ya. Jadi benar-benar begitu di-cut, akhirnya kita mikir buka sendiri akhirnya online-nya sampai sekarang. Jadi yang dulunya join sama Tuhan, yang dulunya joinan sama teman, akhirnya kita buka sendiri. Ya itu hebatnya Tuhan. Dia tutup satu pintu tapi bukain banyak pintu lah. Wow, luar biasa. Gila, itu kebayang ya. Itu bahasanya Cilia makbet. Nah, ini teman-teman tahu nggak? Makbet itu kayak gimana? Tahu nggak? Coba. Jangan cuma didengerin. Lu, ya benar, makanya tadi kita pengen tahu ya. Maksudnya, ini benar-benar di-cut itu maksudnya gimana? Ya, di nol aja, nggak ada omongan, nggak ada apa, padahal sumber istilahnya. Dalam waktu 1 hari itu, jadi benar-benar kemarin baru ngobrol oke gitu ya, besoknya udah lu berhenti aja, udah kita selesai gitu. Oh my god, gitu. Gila ya, itu yang udah nggak kebayang lah. Pusingnya, stresnya. Udah gitu waktu itu tuh kan kontrakan di ruko tuh kan habis, kita udah habis-habisan buka buat toko plastik ya waktu itu, kontrakan habis, mau harus ada kontrakan lagi, nggak punya duit, tabungan ludes, akhirnya waktu itu sampai nebeng tinggal di rumah cici gua ya. Wow, gila, nggak gampang ya Cia pasti kok ya. banget. Itu terus berapa lama tuh dari ketidakjelasan sampai akhirnya nyari sesuatu yang puji Tuhannya itu kan waktu selesai di-cut gitu kan, mikir-mikirnya buka online baru nih, Instagram segala macam kita bukain baru ya. Puji Tuhan tuh 1 minggu itu Tuhan kasih ada orderan lagi langsung gitu, dapat supplier sendiri, dapat kan aku kan joinan juga sama Cici, kerja sama Cici gitu di online, jadi dia yang ngerjain, aku yang ngurusin customer biasa. Tapi ya 1 minggu itu pasti perih lah jualan, yang biasanya jualan tuh bisa 100 kiriman, sekarang tuh bisa jualannya cuma satu minggu gitu. Wow. Proses lagi dari awal, dari nol gitu. Wow. Tapi emang benar-benar perlu dilakuin ya sih ya, karena ya demi ya. Karena harus sih, kalau enggak anaknya nggak makan. Iya benar. Wah. Jadi maksudnya buka online tuh dilema, ini bisa nggak gitu, karena buka online tuh sebenarnya nggak gampang ya, karena kan marketnya kan luas, saingan juga banyak, harga bisa masuk nggak, tapi ya udahlah nekat aja gitu, percaya aja lah Tuhan pasti buka jalan lah gitu. Wow, ini denger nih dari tadi ya perkataannya, apa yang dideklar sama Wadi Cilia, Tuhan pasti buka jalan, luar biasa ya. Tapi kayaknya nggak semudah itu Ferguson ya waktu itu. Dan itu waktu di-cut itu kan temen ya, paling nggak kan kenal lah, kejem banget.
terus apa ya? Kayaknya bisa benci sih ya. Kalau ada ya masuk bisa terjadi gitu. Tapi waktu itu kok responnya ya udah yang penting maju aja, cari jalan. Waktu itu kondisinya secara lebih lebih detail sempat ini nggak down dulu atau mungkin gimana, bingung kali ya sih, lebih gimana tuh Ko Hadi? Down sih pasti Down pasti ya, gitu. karena ya downnya yang bikin down tuh gini, kalau waktu itu gua nggak punya anak gitu ya, belum married, itu is okay gitu ya, hidup buat gua doang gitu, cukup gitu. Cuma kan masalahnya yang bikin down tuh kan gua punya anak yang harus sekolah gitu. Masa sih dia sampai nunggak uang sekolah tuh kan rasanya sedih banget, rasanya ya jadi orang tua tuh kayak gagal gitu, karena rumah aja kok sampai nebeng gitu loh, satu kamar gitu kan, ya rasanya wah luar biasa lah di situ gitu. Cuma ya kalau kita mau terus sedih gitu, ya nggak akan ngebantu juga, duitnya nggak akan jatuh dari langit gitu. Dan background gue juga bukan anak orang kaya gitu, mama gue juga kan sama cici gue, kadang juga waktu gue juga kan suka jajain mama gitu-gitu kan, ya emang bukan orang kaya, jadi waktu gue down nggak ada yang bener-bener nih ya lu gue kasih modal lagi, nggak ada yang seperti itu gitu loh. Jadi bener-bener ya harus usaha sendiri. Jadi ya udah, sehari nangis, sehari pusing, besok gue ngomong sama cici gue, ini nggak boleh kayak gini nih, udah kita sudah selesai, udah kita buka baru, kata gue kayak gitu. Gue buka lagi Instagram, gue beli followers gitu ya, karena kan nggak punya follower, dah gimana, ya udah kita mulai aja semua dari awal gitu. Cici gue mulai nyari lagi supplier, seminggu itu kita bener-bener kejarin gitu ya, supaya karena kalau mau sedih terus juga kayaknya ya gimana ya, nggak akan membantu lah gitu loh, maksudnya sedih sih boleh, cuma harus sama gerak gitu, kata gue teh gitu. Karena hidupnya gue tetap harus maju. Iya. Wow. Ini bisa ceritanya enteng gini sambil ketawa-ketawa karena udah lewat kok, Daniel. Iya betul. Kalau waktu itu sebenarnya waktu itu si Hadi sama Kolia lagi kan, kan Hadi sama Cilia cerita waktu lagi momen lagi nggak gampangnya itu. Sambil nangis-nangis ini kayaknya nih ya. Pasti sampai nangis-nangis, tapi ya udah nangisnya jangan sampai keluar kamar lah, sampai ke Tuhan aja lah nangisnya. Wow. Kasih tahu aja ke Tuhannya. Aduh Tuhan, gimana gitu. Memang sih yang namanya proses itu ya nggak pernah gampang lah ya. Yang ngelewatin proses juga nggak seminggu gitu, gila ya, nggak juga, dari seminggu itu ada proses-proses lagi. Tapi ya udah, memang hidup kan seperti itu. Jalanin aja udah, gimana. Wow, hebat banget ya. Jadi menerima apa yang ada, ya it's okay. Ya hidup kayak gitu di luar seperti itu ya ada ya. Cuman memang apa ya, gampang nggak gampang ya, diomongin doang sih ya keluar, tapi dijalaninya tuh perlu lewatin momennya, prosesnya. Luar biasa banget Ko Hadi, Cilia. Waktu itu jalanin ya memang bareng-bareng ya Ko Hadi sama Cilia ya. Ini kan kalian berdua yang jalanin bahu membahu gitu ya, benar-benar wow. Terus ya bahu membahu keren ya, gotong royong ya, betul gotong royong selera ya. Enggak. Tapi benar tadi kata-kata Cilia ya, itu dalam loh. Jangan sampai keluar kamar. Jangan sampai keluar kamarnya karena mungkin waktu itu memang lagi di rumah Cici ya. Ya, kan ada si mama juga gitu. Iya, ada mama. Kan rumah mamaku kan ikut sama Cici gitu kan, tinggalnya ya. Aku dapat satu kamar gitu kan. Ya sebisa mungkin sih ngomong, si mama sih sebenarnya tahu gitu ya, cuma ngomong gimana, nggak ada masalah, oke masih ada semua gitu aja. Padahal dalam kamar iya kebayang. Cuma ya udah keluar ya udah gitu, usaha lagi, jalan lagi, si Hadi juga kerja lagi di Honda gitu kan. Sebelum di Honda tuh dia sempat gojekin cici gue dulu kan, cici gue jualan makanan gitu kan, jadi dia harus pagi-pagi jam 5 jam 6 tuh harus ke pasar ngambilin belanjaannya cici gue, ayam ya, buat ngomong gitu ya, biarin lah gitu, yang penting lu bisa dapat duit dulu lah, tidaknya biar bisa buat makan gitu loh. Wow. Iya betul. Wah, itu luar biasa loh, maksudnya ya benar, apa yang ada dilakuin dulu ya kok Hadi.
nggak peduli mau itu apa, nggak ada masalah, yang penting anak makan ya dari Cilia. Luar biasa. Dan benar, maksudnya kalau orang berusaha cari apapun meskipun nggak gampang itu pasti Tuhan sediain ya kok di Cilia ya, percaya banget itu yang terjadi. Wow, pengalamannya keren banget, ngelewatin jatuh bangunnya sih. Kalau tadi cuma dibilang proses doang, kayaknya kita kurang resep gitu. Tapi ini perlu tahu nih, diresapi sungguh-sungguh apa yang terjadi, rasanya Cilia, Kohadi waktu itu gimana. Itu sih, maksudnya kita kalau ada masalah kayaknya apa ya, bukan membandingkan, tapi kita bisa dibangkitkan gitu dengan ceritanya Kohadi Cilia ya enggak. Kalau masalahnya belum seperti itu, tapi sekali lagi bukan membandingkan ya, tapi maksudnya orang bisa ya lewatin proses, ada masalah tuh orang tuh bisa bangkit ya, dari ceritanya bisa menginspirasi. Luar biasa banget, thank you Kohadi Cilia, seru banget. Dan itu yang ngebentuk juga pastinya Kohadi dan Cilia sekarang ya Yos ya. Betul. Nah, pengen tahu itu kenal sama ini kan tadi kayaknya kan trauma nih, punya teman begitu ngekat tiba-tiba bisa bikin hidup jungkir balik. Nah sekarang ketemu teman yang satu lagi nih, namanya Stefanus Nathanael. Mukanya sih dari awal nggak meyakinkan kalau dilihat dari mukanya kali ya, buat percaya apa enggak lagi nih sama teman nih. Tapi waktu itu ketemunya gimana sih? Kenal dari mana? Terus prosesnya gimana kok bisa percaya juga? Dari Ivan dulu deh. Kenal Pak dilihat dari mana sih, Ivan? Nah, kalau kenal Hadi sama Lia itu pertama kali lihat menggoda banget awalnya. Wih, siapa sih Lia? Jangan diomongin yang itu terus satu. Tapi itu memang menggoda banget ya. Jadi waktu pas gua ketemu itu mereka justru lagi tinggi-tingginya, lagi sukses-suksesnya tuh. Wah, lagi happy-happynya. Gua tuh tipe orang yang kalau mau ketemu sama nasabah, benar-benar gua kecengin dulu tuh. Gua liatin dulu profilnya, gua liatin dulu IG-nya, gua liatin dulu orangnya. Ya, jadi gua lihat dulu nih. Jadi gua selalu doakan, tolong pertemuin gue sama nasabah yang memang harus gue servis. Karena kan servis nasabah itu jangka panjang. Ketemu sama tim juga hubungan jangka panjang. Jadi harus yang benar-benar gue suka. Jadi gue kecengin dulu tuh. Gue kecengin, wih, begitu turun-turun ada X-Mood nih gue bilang. Wih, gila. Keluar dari mobil Pajero, wih gila ini masih muda. Wah, seksi banget gue bilang. Gue lihat nih calon nasabah bagus nih, gue bilang. Waktu udah turun, gue liatin, gue cuma senyum, halo. Terus kan waktu itu pelayanan bareng di gereja. Kebetulan Hadi itu di multimedia pelayanannya. Nah, multimedia itu tempatnya absen. Nah, jadi begitu, wah, di otak tuh udah begitu beres pelayanan, habis main musik, gue turun ke bawah, otak gue pengen cepet-cepet, udah cepet-cepetan absen, nah gitu. Begitu absen, gue cuma senyum sama Hadi. Hai, baru ya? Udah tahu baru nanya lagi kan, baru ya. Cowok nanya begitu lagi, aduh. Terus kenalan deh sama Hadi, dah aja begitu. Oh, namanya Hadi. Di otak tuh udah gue tempel Hadi. Oke, Hadi. Langsung gue tulis nama Hadi, calon nasabah Hadi. Gitu. Jadi waktu itu gue kecengin dari 2018 ya Hadi. Setahun tuh gue keceng. Cari-cari datanya, aduh, namanya gue tahu tapi nomor teleponnya gue nggak tahu, rumahnya di mana gue kagak tahu, cari kesempatan buat nanya gimana, sempat nanya, oh kerjanya apa, oh punya toko, oh iya, ya jadi suka curi-curi kesempatan kayak gitu buat nanya, sampai akhirnya satu kali tiba-tiba 2019 itu dibikin komsel kecil tuh di pelayanan. Nah waktu itu pas gue lihat kok area komselnya kok beda sama gua yang tempat tinggalnya gua bilang. Terus tiba-tiba leadernya gua bilang, ada tambahan baru nih, Hah? Siapa namanya? Hadi. Hah? Hadi? Wah, calon nasabah gua. Ada momen nih pas nih. Bisa aja nih.
Ibarat Wah, ini. kalau yang itu Benteng Takeshi, ini udah masuk ke lubang yang ada monsternya itu ya, Pak ya. Ya. Slup, masuk nih. Wah, Hadi nih. Wah, udah asik banget, asik banget. Ya udah, gua kenal Hadi itu dari sana tuh. Begitu makin dekat di situ, gua ngobrol, gua makin tahu persona ini orang. Gue bilang, "Wih, orang nih menyenangkan ya. Ya, orangnya happy ya." Tapi di situ masih belum bangkrut di situ. Jadi gue masih mikirnya belum Oh, lu terprosok tuh, belum nyumpahin dia terprosok bangkrut seluruh. gitu Wah, kan masih. waktu itu ya? Hah? Jangan-jangan lu yang Enggak, nyumpahin mas? justru gue ngedoain dia makin sukses biar jadi calon Oh, bagus, nasabah gue bagus, bagus. dong. Iya benar. Harus gue doain. Canda, Jadi canda ya. Iya. supaya bisnisnya makin maju, jadi polisnya nggak lapse nih. Betul, betul. Ya udah, di situ gue kenal personalnya, gue makin suka nih orangnya, makin gue deketin. Sampai satu titik dia cerita, karena di Komsel dia makin deket, jadinya makin bisa cerita tuh ngobrol. Jadi dia cerita, ya kok problemnya makin berat, gue bilang. Tapi nih yang gue lihat tuh orangnya gigih, orangnya rajin. Ini kualitas-kualitas ini yang lu lihat ya, Van ya, waktu penjajakan itu, ini kualitas-kualitas yang lu lihat dari Koalisi Lia. Apa aja tadi, Van? Coba lanjutin. Ya, orangnya menyenangkan. Orangnya kan kalau dari awal ya lihat charming, terus orangnya kayaknya ramah, senyumnya gitu. Terus tapi gue lihat orangnya gigih sih. Gigihnya dari mana? Lu lihatnya dari mana? Jadi satu waktu dia bilang, gue udah nggak ngerjain ini toko lagi, gue udah nggak sewa ini ruko lagi. Hah? Terus jadi lu ngerjain apa? Gue jadi sales Honda. Hah? Sales Honda? Terus dia nawarin mobil tuh, nawarin brosur mobil biasa. Lu pengen ganti mobil nggak, Van? Gini. Terus gue bilang, aduh, gue sih belum kepikiran buat ganti terus, mobil. Ivan mah. Terus udah gitu, dia kasih brosur, terus gue bilang, nanti datang aja pameran. Hah, pameran? Pameran di mana, Hat? Waktu itu pameran di TSM ya. Di TSM tuh hari Minggu. Terus gue bilang, emang lu nggak pelayanan? Hari ini lagi enggak. Waktu itu dia jaga itu dari siang sampai malam. Nah, gue sengaja datang tuh ke TSM. Terus gue bilang, Hat, lu hari Minggu kagak main sama istri sama anak? Oh, istri sama anakku mah main di PVJ. Hah? Istri anaknya lagi main di PVJ. Oh, suaminya bekerja di hari Minggu di TSM. Terus gue liatin Hadi dari atas ya. Gue waktu itu ke lantai 3, gue ngeliatin Hadi dari atas, ngeliatin Hadi. Buset dah. Gue cuman kepikiran, gile ya. Ini suami kerja, jadi sales mobil, anaknya, waktu itu gue belum tahu anak istrinya lagi main. Gue cuma lihat, wah rajin juga ya, gue bilang. Nah, gue nilai rajinnya dari situ tuh, gue bilang. Hari Minggu, mau gitu, suruh kerja kayak gitu, mau gitu. Sebenarnya kan bisa leha-leha. Di bawah tangganya TSM tuh sebenarnya sales bisa ngumpet tuh, kalau mau malas-malasan. Gitu. Bisa ngumpet tuh buat malas-malasan. Terus orangnya kayaknya nggak malu-maluan, nawar-nawarin. Wah, ini gue bilang, kadang-kadang kan orang-orang, ya nggak banyak orang gitu, asalnya punya toko, tiba-tiba jadi sales, kayaknya buat malu-malu tuh, nggak, buat mereka tuh nggak. Karena yang penting halal kayaknya buat mereka, nah itu yang gue suka tuh salah satunya tuh. Yang penting halal, ada jalan, dia kerjain aja, terabas aja. Nah, disitulah gue mulai berpikir, udah deh, ini kayaknya bukan jadi calon nasabah, ini kayaknya calon tim, gue bilang. Rekrut. Karena ada orangnya rajin, orangnya mau. Oke lah nih gue bilang. Gue doain. Sekali lagi gue keceng lagi, gue doain. Cari waktu. Ya udah, akhirnya gue ajakin jadi tim. Wow. Gitu. Proses rekrutnya gimana nih, Van? Seru nih. Akhirnya tahu nih perjalanannya, di kecengnya. Terus gimana? Apa yang terjadi waktu direkrut, Van? Nah, waktu direkrut, sebenarnya kan bisnis kan nggak ada lah kuliahnya asuransi itu nggak ada. Kuliah buat jadi agen asuransi yang sukses tuh nggak ada sih sebenarnya. Cuman modalnya modal kadaek kalau kata orang Sunda mah. Modal mau jalanin prosesnya. Kalau dari pedagang dia pernah jatuh, tapi dia tetap mau bangkit.
apa juga tetap dia kerjain, disabotase sama orang, dia mau kerjain lagi, dia mau bangkit lagi, akhirnya ya itu yang gue lihat poin penting. Karena di dirjen asuransi itu dijegal kanan kirinya banyak. Dijegal kanan kirinya gimana? Janjian sama calon nasabah tiba-tiba di cancel. Janjian punya nasabah tiba-tiba disabotase. Kan perlu punya respon-respon yang bagus, punya cara pandang yang bagus buat ngelihat hal-hal seperti itu. Bukan cara dapetinnya, tapi cara ngeresponnya, itu yang gue suka. Nah, akhirnya gue rekrutnya di mana? Gue ajak ngobrol, gue langsung to the point. Hat, mau nggak? Gue bilang untuk join di Prudential. Kalau lu mau jadi sales mobil, mau nggak jalanin bisnisnya gue? Bisnisnya gue nggak gampang juga, bisnisnya gue nggak gampang, cuman peluangnya gede. Gue bilang, nggak ada kerjaan yang gampang menurut gue, nggak ada kerjaan yang gampang. Semua punya rintangannya masing-masing, cuman menurut gue rintangannya setimpal dengan hasilnya. Ayo Hat, mau nggak dengerin dulu skema kerjaannya dulu, skema bisnisnya dulu. Gue nggak mau bilang ini bisnis yang cuan, tapi nggak ada tantangannya. Nah, tantangannya setimpal sama cuannya, mau nggak? Nah, gue bilang gitu. Jalanin apa yang gue kerjain. Nah, gue langsung to the point tuh. Akhirnya ketemuan tuh. Waktu itu gue ketemuan sama Hadi di Morning Glory Mekarwangi, Hat ya. Nah, itu gue akhirnya ketemuan tuh sama Hadi ngomongin bisnisnya di situ. Itu sih perjalanannya sih. Langsung mau kan? Langsung mau. Oh, keren. Mantap. Karena gue lihat kalau apa aja yang jadi duit dia kerjain. Ya, betul. Ini kayaknya satu frekuensi karena soalnya ada ya asal halal gitu kan ya. Asal halal. Nah, itu yang jadi kualitas yang tadi diceritain ya. Nah, buat Ko Hadi Cilia, kok langsung mau diceritain apa yang menarik, apa yang BU lagi BU. Waktu itu sih gini, gue kenapa mau, karena ya udah cobain aja dulu gitu. Prinsipnya waktu itu kan emang bener lagi butuh duit. Dan ini si Ivan ini nawarin satu kerjaan yang bisa dapetin gue duit, ya udah coba aja dulu gitu. Basicnya sih gue emang bukan orang yang pro asuransi sebenarnya. Tapi karena nggak pro. Beberapa kali sebenarnya dulu tuh ilfil banget sama asuransi. Anti asuransi. Lah, karena beberapa kali ada pengalaman bukan sama gue sendiri, tapi Lia pernah ngalamin ditipu sama agen asuransi. Yang dede gue sendiri sih Harry ini juga pernah ditipu juga sama agen asuransi. Jadi ya kita emang apa sih ini? Ya benar-benar orang ilfil gitu, asuransi itu cuman ya kalahnya sama BU tadi itu. Udah coba aja lah. Sambil BU juga. Tapi kan ada menariknya apa gitu, coba Ko Hadi Cilia. Menariknya kita waktu itu belum lihat menariknya apa sih, yang menariknya ya bisa dapat income aja gitu. Wow. Waktu itu ya sambil kita ngeliat nih Ivan tuh gimana gitu. Kayak agent-agent yang kita pernah ada pengalaman sebelumnya apa enggak gitu. Jadi ya benar-benar cobain aja dulu gitu waktu itu. Berarti kalian kasih kesempatan, nggak generalisasi ya, maksudnya mau ngelihat dulu Ivan kayak gimana ya. Bersyukurnya sih waktu itu Ivan yang ngajakin duluan, karena after gua udah oke join itu, selang nggak lama kemudian ada lagi yang ngajakin dari bendera sebelah gitu. Bersyukurnya sih kurang Ivan bagus yang duluan. Kayaknya, Ko Hadi. Kenapa? Kurang bagus kayaknya itu. Ya begitulah. Berarti benar-benar ini ya simple ya, karena ya udah cobain aja dulu, nggak apa-apa dalam memang lagi BU, ya udah menarik, cobain dulu, kan kita nggak tahu ya mau coba ya. Kalau Cilia waktu itu gimana? Oke aja.
Gue tuh sebenarnya yang direkrut kan Hadi dulu tuh, terus si Ko Ivan tuh kan ini punya anak tuh si Cici gitu kan, gue teh nengokin gitu, ya biasalah ketemu guyon-guyon gitu di sana ya. Habis itu pulang dari situ besoknya gue langsung ditelepon tuh sama dia, Hah, gila lu punya rekrutan sana, direkrut dong istri lu katanya. Dia mah nggak akan mau bro katanya, karena kan emang gue yang kena tipu asuransi terus gitu ya. Lu mau nggak? Ya kalau asal ada duitnya mah gue mau aja kok, masa duit nggak mau, kata gue kayak gitu aja. Oh iya, ini mah ada duitnya kata gitu. Wah ini mah ada duitnya, Rudi, cuan li. Oh ya kalau yang namanya cuan mah gue suka, kata gue kayak gitu. Laki kali. Ya pokoknya kalau yang ada duit cuan gue suka gitu. Asal jangan nipu orang aja gitu kan. Oh iya. Ya udah ngobrol, oke, ngobrol. Ya udah jelasin waktu itu kondisinya gimana. Tapi dah gue mah nggak mudeng gitu, otaknya tuh nggak masuk apa sih itu komisi. Sebenarnya awalnya gue tuh support dia aja. Ini orang tuh kan harus selalu didorong gitu sih Adite, harus selalu gitu kan. Nah ya udah daripada dia nanti yang putus di tengah jalan, gue yang repot, gue yang pusing gitu kan. Ya udah gue nemenin dia aja awalnya gitu. Gue mah nggak ngapa-ngapain. Wow, jadi Sama support gue ya sih tapi ya. perhatiin si Ivan dulu setahun itu, ini orang bener atau enggak gitu. Kalau nggak bener, udah aja tinggalin aja nih orang. Percuma gitu. Untung cuman mukanya. Kelakuannya Jangan-jangan cuma mukanya aja yang tulus, hatinya kan kagak. Oh iya, mukanya tulus. Wow, seru banget, keren banget. Kita benar-benar dengar tadi ya prosesnya Yos. Nah, buat sekarang lebih dalam lagi pertanyaan Yos, silahkan Yos. Yes. Itu tapi tadi satu kesimpulan ya kok ya, berarti kalau misalnya kita memang mau ngerekrut, momen itu akan membuat kita jadi lebih mudah ngerekrut. Tapi yang kedua, betul. ketika momennya itu orangnya butuh uang, lagi BU, lebih gampang lagi ternyata ya berarti ya. Betul Yos. Oke, nah tapi Ci, kok semua kan kita mulai dari start ya nggak sih, waktu pas join di Prudential gitu ya, semuanya dari nol nih. Betul. Di garis startnya semuanya kita nol. Waktu itu apa sih yang Ko Hadi sama Cilia siapin, apa yang Ko Hadi sama Cilia bentuk tuh dalam habitnya gitu supaya bisa akhirnya nih sekarang hari ini udah bisa di posisi AAD nih. Habitnya itu benar-benar belajar. Saya tuh jadi orang nggak tahu yang namanya habit. Kerja sendiri dulu di mall gitu ya. Ya kayak Ko Ivan gitu. Kalau kerja sendiri itu sebenarnya bukan bos tapi karyawannya. Jadi gue tuh dulu karyawan, nggak pernah libur, mau jalan-jalan juga pusing. Nah, tapi nggak tahu kalau itu teh namanya habit ya, sekolahnya juga ya gitu-gitu aja gitu ya. Baru tahu habit itu di Prudential nih, lu harus punya habit ini, harus begini, harus gitu. Setahun itu belajar di 2020 ya, belajar bangun habit. Gila, stres juga ternyata ya bangun habit yang konsisten gitu loh. Ketemu orang tiap hari, jadwalin, telepon, wah itu kan berat sebenarnya ya. Buat saya itu berat gitu, karena yang sebelumnya nggak pernah. Dari online itu kan orang datang sendiri ya, harus keluar, harus basa-basi ketemu orang. Aduh, itu tuh sebenarnya kerjaan yang gimana. Kalau di online kan gue nggak usah basa-basi, orang datang sendiri. Gue cuma harus panjang sabar aja kalau ketemu orang nasabah ya, customer yang rewel gitu ya. Tapi kan gue maki-maki di rumah sendiri gitu, nggak ada yang tahu. Tapi kalau di muka ketemu nasabah kan dia rewel kan gue, gimana ya? Bener kerja gitu. Atur space-nya ya, atur. Iya, ya itu sih. Belajar dari situ setahun belajar bener-bener bangun gitu, ketemu ekspresi gitu ya. Jadi gue tuh kalau ketemu orang tuh harus ketemu pas gue happy-nya, jangan pas nanti udah terakhir kesel, aduh orang kan juga gak mau. Nah itu gue belajar dari situ, penjaga kondisi ya. Kalau di Cilia tadi belajar setahun, training nggak? Yang training emang gue aja. Jadi gue kan kalau pagi-pagi kan ngurus anak, harus ngurus, harus masak. Jadi sebenarnya Hadi itu kalau training di meja makan tuh ya gue sama dengerin ya, gue tahu trainingnya apa, tapi gue nggak pernah muncul aja. Iya. Tapi kalau muncul ada gue nggak makan. Iya. Tapi ini ya pasti selalu ikut training kok Hadi ya. M3 training Sabtu, training Kamis, produk.
Wow, iya, pasti. Jadi tadi ini ya, tahu tahu apa yang dibangun habit-nya itu ya, tadi pasti ikut training. Terus yang awalnya banget itu si Ivan itu bersyukurnya benar-benar ngajarin itu ngasih contoh gitu. Jadi ketemu nasabah pertama juga itu ditemenin sampai 13 kali ketemuan baru closing gitu. Wow, angka beruntung ya. Iya, angka Ada beruntung 13 banget. berarti ya. Itu yang buat nasabah pertama. Terus habis itu juga masih ada beberapa nasabah yang masih ditemenin sama Ivan juga. Nah, itu yang kita akhirnya tiru nih sampai sekarang buat partner-partner kita teh. Ya, ngajarinya seperti cara Ivan ngajarin kita. Wow. Sehari ngehubungin berapa orang kok? Kita nggak ada target berapa orangnya sih, yang penting tiap hari itu kita targetnya keluar ketemu orang atau enggak telepon gitu. Jadi kalau masih belum ada janjian ya cari sampai ada janjian, atau kalaupun sampai nggak dapet janjian pun ya kita nganpas jadinya. Gitu. Intinya sih tiap hari beres anak sekolah itu kita keluar rumah ketemu orang. Wow. Jadi di 2020 tuh kan bangun habit itu kan kita nggak ngerti nih caranya gimana biar bangun habit, biar yang apa sih yang kita butuhin sendiri nih gitu kan, biar kita mau gerak gitu. Nah dia teh ngomong, kayaknya kalau di rumah itu nggak bisa kerja karena suasana rumah jadi gelundang-gelundung aja gitu kan. Gelundung itu gimana Rehat sih? kelihatannya sibuk, iya memang sibuk, tapi kan nggak pupuk gitu ya, nggak dapat apa-apa gitu. Kata dia, di rumah teh kayaknya nggak dapat suasana ya, gelundang-gelundung, kayak bal bekel kata gue teh gitu ya, gelundang-gelundung. Akhirnya kita mutusin tuh, setiap ini selesai sekolah jam 1 kita harus keluar. Kalaupun telepon kita jangan di rumah teleponnya, cuma keluar ke mama gua, terus bayar beli kopi cuma harga berapa 10.000 gitu ya, tapi di keluar gitu, dapat suasananya gitu. Jadi benar-benar keluar gitu. Nah, itu yang kita jalanin sampai 2000 kemarin, 2021 gitu. Terus dari awal tahun kita jalanin gitu karena udah tahu nih penyakitnya tuh apa nih berdua gitu. Di rumah masih sibuk aja pasti, tapi kan nggak pugu ya sibuknya apa gitu loh. Wow. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari Ko Ivannya sendiri nih, ini kalau buat dari Ko Ivan nih, ngebantunya tuh sejauh apa sih kok ke Ko Hadi sama Cilia ini? Dan gimana caranya Ko Ivan bantu Ko Hadi sama Cilia bisa bertumbuh sampai sehebat ini nih? Kalau gua basicnya sih awalnya dilihat dari goalsnya mereka ya. Goalsnya mereka dari awal join itu pokoknya income, cari duit. Gue suka nanya, kan kebetulan anaknya sekolahnya, gue tahu tuh sekolahnya yang butuh biayanya rada wow gitu ya, di atas rata-rata gitu ya. Gue bilang, wah ini gila bayar uang sekolahnya mahal. Terus gue mikirin, gue suka nanya sama Hadi, cuman nggak tahu Hadi nggak atau nggak. Gue nanya, Had, lu hari ini kan dari Honda, waktu itu kan jadi sales Honda kan, lu nggak ada closing mobil, lu gapok lu berapa? Terus gue suka nanya, Hadi, Lia jualannya oke, online-nya jalan nggak? Gue suka berpikirnya gue fokusnya ke sana dulu. Jadi fokusnya gue ngelihatnya Hadi sama Lia income di rumahnya kudu oke, kudu aman, gimana caranya. Had, terus kira-kira nih ya yang di Prudent ini kalau lu mau nambahin income lagi perlu gimana? Nah biasanya gue suka cari celah. Lu minggu ini kosongnya kapan? Yuk kita ketemuan. Gue biasa suka ajak ketemuan dulu waktu zaman masih Legacy di sebelah Gourmetaria ya. Gue suka ajak ketemuan. Yuk kita bangun habit cari waktunya. Karena kalau nggak bangun habit, kalau nggak dipaksain, nggak bisa jalan tuh. Kalau nggak bisa dipaksain. Ini buat ketemuan berdua ya, Van ya? Iya. Ada rutin. Ya, terus gue lihat bangun jadwal ketemuan sama nasabah juga harus ada. Gimana caranya? Ya, karena lu ngerjainnya double, harus overtime. Kalau pengen dapat lebih, ya overtime. Harus overtime, mau nggak mau, Hat. Boleh nggak? Boleh. Hayu nggak? Hayu. Jadi tiap kali ketemu sama nasabah dulu, itu yang sampai 13 kali ya. Nasabahnya itu posisinya lumayan, posisinya rada jauh dari
tempatnya gua ya. Pergi jam 5, pulang jam 10, jam 11 malam kadang-kadang. Bener-bener gua temenin sampai bener-bener, karena gua make sure-nya gini loh. Jangan sampai ini kan Hadi kan trainingnya baru, kenal produk juga baru. Jangan sampai cerita ke nasabah ceritanya nggak bagus, ceritanya nggak bener. Jangan sampai ujung-ujungnya yang penting dapat duit, nah itu bahaya tuh. Oke. Nah, terus gue nggak pengen juga jadi greedy gitu, jadi cari nasabahnya nggak waras gitu. Gimana ya, nggak waras tuh hajar, yang penting closing gitu. Nah itu jangan tuh. Bener-bener harus kasih penjelasan ke nasabah bener. Jadi gue pelan-pelan gue temenin. Kenapa gue temenin? Itu yang gue tadi. Karena someday saat gue suka kasih ilustrasi gini sama Hadihat. Kalau gue sebagai leader tuh, waktu gue rekrut tuh gue kasih ilustrasinya, andai kata kayak Hadi itu baru belajar naik sepeda. Waktu naik sepeda roda 2, pasti gue pegangin, Hat. Jadi lu tenang, gak usah takut. Nah, coba ingat-ingat waktu kita belajar naik sepeda roda 2, kan awal ya, sepedanya dilepasin dari roda 3, dilepas tuh kita takut ya, bener gak sih? Iya. Nah, itu kayak agent baru tuh dilepas di tengah-tengah kebimbangan, bingung harus gimana. Nah, gue pegangin, Hat, gue pegangin. Iya. Jadi lu kayuh aja, karena ada gue yang megangin. Ada satu titik begitu udah mulai bisa, Hadi akan risih dipegangin sama gue. Hadi akan mulai, aduh ini ngehambat banget, ngelamain banget. Nah, gue akan lepas pelan-pelan Hat pegangannya. Pegangannya akan pelan-pelan. Begitu lu udah mulai bisa ngebut, gue yakin lu nggak pengen dipegangin sama gue. Nah, terus apa yang gue lakuin? Gue liatin Hadi sedekat mungkin gue perhatiin Hadi sedekat mungkin. Tapi semakin Hadi bisa ngebut, gue semakin was-was sebenarnya. Gue ngeliatin Hadi dari kejauhan. Kalau Hadi tuh sama dia suka bilangnya gue guru BP katanya. karena gue sering manggil dia, ketemu dia lagi, karena gue harus mantau bener-bener dari kejauhan, dan gue harus mastiin gue adalah orang yang pertama kali nyamperin dia pada saat dia lagi jatuh dari sepeda. Wow. Nah, soalnya dulu pas dia ngebut kecelakaan dia udah sering kok Hadi itu ya. Bagus dia tuh. Jagain. Ya, jadi ya gue ngeliatin Hadi sampai di situ. Nah, waktu pas kemarin sampai akhirnya dia mau AAD ya, AAD habitnya udah kebangun, tetap gue tempel. Istilahnya gue tempel, kenapa? Karena gue bener-bener harus jadi orang yang ada orang yang paling gampang ditemuin pada saat Hadi lagi jatuh justru. Lagi jatuh. Kapan jatuhnya? Pas lagi tiba-tiba nasabahnya disabotase, tiba-tiba nasabahnya ujuk-ujuk laps gitu ya. Tiba-tiba lagi udah mepet, kok nggak closing, pusing, bingung, mau kemana. Nah, gue harus jadi orang pertama yang jadi tempat curhatnya Hadi tuh. Karena kalau dia curhatnya ke tempat yang lain, bahaya itu. Iya, selingkuh ya kan ya? Boleh. Gitu. Itu sih. Oh, itu gambaran yang bagus banget sih, ngegambarin seorang leader itu ngajarin anaknya, ngajarin partnernya naik sepeda roda 2. Oh, keren banget Kak Ivan. Tadi yang bagus tuh kasih ketenangan ya, Yos. Itu berharga ya, Yos. Betul banget. Nah, tapi pertanyaan buat Ko Hadi sama Cilia. Ko Hadi mungkin ya, kan Ko Hadi pertama menjalankan nih. Ko Ivan kan ngajarin Ko Hadi naik sepeda nih sendirian. Iya, kan? Lebih enak mana Ko Hadi? Sendirian naik sepedanya atau boncengan sama Cilia? Nah, maksudnya ngejalanin bisnis ini lebih enak bersendiri atau enak berdua? Maksudnya sebenarnya ke arah situ. Dari awal sih kita emang udah langsung boncengan ya. Boncengan. Pasti. Langsung sih, kita langsung jalanin langsung berdua sih waktu itu. Begitu lepas dari Ivan juga emang udah langsung berdua. Oh, berarti memang dari awal juga waktu memang Ko Hadi doang yang join di Pro, tapi sebenarnya ngejalaninnya itu udah langsung barengan sama Cilia ya, Ko ya? Iya, ketemu sama nasabah udah langsung berdua, karena aku tipe orangnya tuh kalau ketemu sama orang baru itu nggak bisa tuh langsung ngobrolnya enak, cair gitu kan, nggak bisa. Nah, dia yang ini bisa kayak gitu. Jadi ya itu makanya bawa partner gitu. Berarti memang di situ kekuatannya berdua ya, Ko ya, bisa bagi. Jadi kita bagi tugas. Kemampuan.
Iya. Oh, ibarat boncengan yang satu lagi ngayuh capek gantian gitu. Iya, dia yang ngayuh, gue yang ngitangin gitu ya. Gue yang pegang setir, dia yang pegang yang ngayuh gitu. Betul. Kalian nggak? Rada nggak kebayang ya bentuk posisinya gimana waktu lagi di sepedanya. Lu anak-anak zaman dulu bisa tuh begitu sepedanya cuma satu, dua tuh naiknya bisa. Tapi Gitu. Kohadi sama Cilia ya, sampai saat ini nih, ini ada pertanyaan titipan nih. Ide selling apa sih yang paling banyak dipakai? Nah, kita juga pengen tahu nih, gimana Nah, caranya ide selling yang paling sering dipakai ini bisa membawa Kohadi sama Cilia ke titik AAD. sebenarnya kalau ngomongin di selling ya, kita tuh nggak ada kayak, oh ketemu sama ini, gue mau ngomongnya konsep ini nih, nggak ada sih sebenarnya. Karena kita tipe orangnya nggak bisa yang by konsep kayak gitu. Kalau ngobrol sama orang ya udah ngobrol aja ngalir gitu. Nanti kita sambil cari kebutuhannya dia apa. Oh udah ketemu nih kebutuhannya ini ya, baru kita arahin ngobrolnya ke produknya yang sesuai. Cuma kayak gitu doang sih. Jadi nggak benar-benar pakai yang konsep. Oh ceritanya nih konsep 28.000 apa itu 28.000 menit ya? Jam. 28.000 apa sih? Jam Ya. Itu gua nggak pernah pakai yang kayak gitu-gitu. Gitu. Tapi dengerin karena mungkin nanti suatu saat buat kalau pas ketemu orang yang suka diceritain tentang konsep, kita tuh paling nggak udah tahu gitu loh ceritanya kayak gimana. Oh kita bisa pakai nih buat Tapi berarti Kohadi orang Cilia tertentu yang menguasai semua emang dong suka ya. diceritain konsep ya udah kita ceritain. Bukan saya sih paling nggak tahu lah basicnya gitu. Jarang banget buat pakai itu ya jadinya kita ya nggak terlalu yang fasih banget buat ceritainnya, tapi paling nggak secara garis besarnya itu kita tahu. Tapi ya ceritainnya sesuai sama versinya kita aja gitu. Halo. Wow. Ya halo. Ya lancar. Bicara dengan siapa? Mau bicara dengan siapa? Bukan. Password. Nah, karena nggak pakai konsep tuh, jadi ajarannya si Ko Ivan tuh gini, memang sih butuh duit, tapi gue juga kan punya pengalaman tuh banyak lah ditipu, makanya walaupun butuh juga otak gue masih waras gitu. Jadi benar-benar yang kita tanya dulu kebutuhannya apa, makanya satu nggak bisa tuh ketemu satu nasabah langsung closing tuh enggak, karena modelnya kan kita ngobrol dulu, kenalan, kebutuhannya dia apa, jangan sampai nih asal walaupun set nah enggak begitu. Enggak jualnya duduk mabet ya tiba-tiba ya. Jangan mabet kalau itu, kasihan nanti ditebas gitu. Penting pelan tapi pasti gitu loh. Iya. Tapi alon-alon asal kelakon lah ya. Yos, tapi menurut gua, kalau lu nanya tadi ide selling kesuksesannya adalah mendengarkan nasabah sesuai kebutuhan nasabah. Itu yang tadi diomongin sama Kohadi sama Cilia. Karena konsep boleh macam-macam, kita perlu tahu, Yos. Cuman balik lagi, tergantung kita cocoknya pakai yang mana, apa yang mana, itu kan masing-masing kita boleh pilih ya nanti ya. Tapi yang pasti dasarnya adalah kalau ngedengerin nasabah tadi ya, sesuai kebutuhan nasabah, itu ide selling yang terbaik ya, salah satu yang terbaik. Jadi itu kita bisa belajar ya, Yes ya. Ya, setuju betul. banget. Dan itu udah dibuktikan ya, Ko ya. Dengan kita tahu apa yang dibutuhin sama calon nasabah kita, malah kita jadi bisa kasih solusi yang lebih tepat, malah jadi rasio closing-nya lebih besar lagi ya. Karena betul. Oh, ini memang sesuai dengan kebutuhan si nasabah. Betul. Gitu. Luar biasa. Nah, nih selanjutnya nih Kohadi Cilia. Jadi buat Kohadi juga kan tadi akhirnya prosesnya dimulai, habit dibangun, akhirnya berjalan. Nah, Kohadi Cilia di balik sekarang kita tahu suksesannya udah lahir sebagai AAD luar biasa leader, tapi pastinya tahu ada tadi proses yang berharga, hambatan, kegagalan, hal berat apa yang berhasil dilewati nih sebetulnya dalam jalanin bisnis pro nih buat Kohadi Cilia. Ada nggak hal-hal? Hal berat apa ya? Udah beriman, udah yakin gitu ya, ternyata nggak dapat closingan gitu, oke.
sempat putus asa, ya ini teh sampai sempat mikir gitu, ini bener nggak gitu kerja di sini teh, apa cuma kata Ivan aja gitu kan yang manisnya gitu. Belum closing berarti ya? Tahun lalu itu perjalanan promosi itu kita bulan Juli itu produksi masih setengahnya, masih jauh pisan lah, masih nggak kelihatan gitu promosi teh sama hijau banget gitu. Cuman ya yakin aja sama goalsnya kita yang dari awal tahun kita udah set itu ya. Sempat putus asa juga di tengah tahun itu, sempat bingung juga tanya sama guru BP kan, ini gimana ya, udah pertengahan tahun tapi kok masih kayaknya masih jauh banget gitu. Lu teh bener nggak sih kok ngasih taunya gitu? Iya. Kok Ivan bertanya, lu teh bener nggak ngejalanin ya? Itu kok Ivan bertanya. Padahal ketemu orang juga udah tiap hari ketemu orang gitu kan. Sampai Nganfas, ke Garut, ke Subang gitu. Ini bener nggak sih lu teh kok? Kata gue teh kok kayak gini-gini amat hidup teh. Hasilnya nggak kelihatan ya Ci. Oh ya. Cuma ya bener sih, orang tuh kalau punya goals tuh bener-bener harus ada imannya juga gitu. Karena kalau nggak pakai iman tuh susah gitu. Jadi waktu dari awal tuh walaupun memang sih ngadepin proses, cuma kita ngomong terus nih dari awal pasti bisa AD, pasti bisa, selalu ngomong gitu. Padahal kalau lihat API, udah jauh banget, kayaknya ini nggak mungkin downin lagi. Tapi ya udahlah, balik lagi ke iman gitu. Mungkin waktu dari awal tahun tuh kita punya iman tapi iman-imanan gitu, tetap mengandalkan diri sendiri, guru BP ini nih gitu kan. Tapi kata Tuhan kan nggak begitu prosesnya gitu. Jadi di bulan Juni itu kita review, nih lu tuh maunya apa gitu loh. Si Haji tuh benar-benar pinginnya apa, soalnya kata Ivan tuh gini, kalau lu mau promosi bukan kata gua, tapi emang lu nya pingin gitu. Kalau lu nya pingin tuh pasti lu bisa gitu. Kalau gua yang pingin lu nggak akan jadi, kata dia gitu. Oh gitu ya, sebentar menata hati dulu. Beneran pingin nggak? Gua tanya ke dia, lu teh beneran pingin nggak gitu. Ya pingin lah, terus tujuannya apa? Mau jadi AADT apa cuma duit doang atau gimana gitu. Berpikir gitu, kan harus selalu merenung kalau di legacy teh ya. Merenung lagi, balik lagi merenung. Jadi gua merenung gitu ya. Udahlah, kita bawa ke kaki Tuhan aja gitu ya. Imannya tuh iman kita, goals kita kasih ke kaki Tuhan aja lah, sama kita berusaha gitu. Jadi jangan ngandelin guru BP juga, jangan ngandelin cuma kita doang, tapi ngandelin Tuhan gitu maksudnya. Diperjelas juga waktu itu goalsnya AAD teh buat apa pengen jadi AAD. Karena kalau cuma pengen jadi AAD cuma buat cuma buat wah-wahan doang, kayaknya nggak usah lah, mending nggak usah gitu. Tapi kita merenung, ngobrol berdua gitu kan, tengah tahun itu kita review kenapa sih kita harus jadi AD ya. Kita itu pengen, tujuan utamanya itu pengen jadi leader, itu pengen jadi contoh buat si Kimi gitu. Pengen benar-benar jadi apa ya, jadi role modelnya Kimi, bukan role modelnya orang. Yang penting Kimi gitu. Terus gue juga flashback, Kimi itu juga orang dari kecil tuh gak pernah gue tinggal gitu, bener-bener full sama gue. Begitu kerja nemenin dia di Prudential tuh, dia tiap hari harus di rumah mama gue gitu, sampai malam gue sampai pulang jam 11. Berarti ya, jadi harus sampai ninggal Kimi ya Ci? Betul gitu. Jadi begitu kerja di Prudential tuh gue harus ninggal Kimi gitu, dari pagi, dari siang tuh sampai jam 11 sampai jam 12 kadang pulang gitu. Ya itu harus ada hasil, kata gue ke dia, jangan sampai nggak ada hasil udah ngorbanin anak gitu. Benar-benar luar biasa itu tadi, hambatan hal yang nggak gampang tadi ya. Ternyata beberapa dari kita juga ngalamin, pastinya yang paling nggak gampang itu kehilangan iman ya, belum ada hasil, apalagi proses nih berat juga, itu dialami juga, tapi kok belum ada hasil ya. Nah, ada cerita nggak yang yang perih banget keinget sampai sekarang, cuman segimana ininya sih beratnya, ada nggak satu yang benar-benar? Ada satu nasabah itu 1,5 tahun dari tahun 2020 ya. 2020. Aduh, itu teh udah mau closing buat ngejar di produksi ya kok ya.
bonus produksi. tahun Ternyata di 2020. detik-detik Desember kita udah happy, udah senang, udah kena medical ditolak. Itu rasanya. Iya. Nah, dicoba lagi, dia datang sendiri tahun depannya kan buat asik nih, kayaknya Tuhan siapin nih gitu kan buat pekel AAD katanya. Itu perjuangannya gila lagi, 5 bulan lagi, 6 bulan udah mau deket aja balik lagi. Itu sih proses yang benar-benar bikin kita kayaknya udah ini berat nih kata gue tadi. Ini gue yang berat apa orangnya yang berat nih kayak begini nih. Aduh. Ya kalau berat badannya lebih sih rada susah. Tapi setelah itu selesai gitu sampai 5 bulan itu dari Januari sampai bulan Mei itu ya baru beres edan itu satu orang itu. Tapi dari situ gue belajar ternyata dari satu orang yang detail, yang rewel gitu ya. Nasabah itu ternyata gue belajar banyak. Gue tahu produk, sampai sekarang gue masih inget yang dia tanya. Terus kalau ngadepin orang tuh gue tetap harus gitu. Jadi benar-benar dihajar gitu loh buat proses gue gitu loh. Memang awal gitu, gitu. Tapi ternyata ada hasilnya gitu. Wow. Tapi ngobrol sama Cilia seru ya, banyak seru banget. kata yang definisinya tuh memang nggak ada di Kamus Bahasa Besar Indonesia. Kita kalau ketemu nasabah harus waktu kita ngejelasin lebih ke rasa. Tapi Yos, tadi kita denger nih, Wadi, Cilia, gua nanya tuh soal ini kita biar tahu proses itu apa aja dan bagaimana hambatan tuh apa aja. Jadi semua orang ternyata juga ngalamin, kita bisa belajar. Tapi yang keluar dari deklarasi atau ucapannya Wadi Cilia tuh tetap loh. Dari hambatan itu ada akhirnya apa. Dari hambatan hal berat tetap ada akhirnya apa. Respon yang dikeluarkan, dilakukan sama Ko Hadi Cilia dari hambatannya ya Yos. Nah, nyambung ke pertanyaan selanjutnya Yos sama lu Yos tadi Yos. Setelah gue tanya hambatan ya, silakan Yos. Nah, tadi kan kalau misalnya udah ngeliat tuh hambatannya gitu ya. Tapi kan berarti ada momen di mana Ko Hadi sama Cilia tuh nggak mau berhenti di situ. Kebayang kalau misalnya waktu itu udah ngadepin hambatannya yang begitu besar, aduh ini teh beneran gak ya si Ko Ivan teh beneran gak sih ini ngasih tahu cuan-cuan kayak gini teh, dan waktu itu Ko Hadi sama Cilia memutuskan untuk berhenti, untuk stop, maka Ko Hadi sama Cilia pasti nggak akan ada di momen ini nih, di posisi hari ini. Nah, apa sih mungkin selain tadi kan Ko Hadi sama Cilia juga udah share ya, ada Kimi nih yang kita pengen jadi role modelnya Kimi gitu ya, tapi ada lagi nggak sih hal yang membuat Ko Hadi sama Cilia nggak pernah mau nyerah nih, terus pengen yang lebih dalam lagi ya mungkin ya kan ya, lebih diceritain terus soal kejar goalsnya Ko Hadi sama Cilia di pro ini nih. Yang paling utamanya sih ya itu ya jadi role model Kimi. Nah, ada lagi Ivan itu jadi gini, awal kita join itu kan emang goalsnya ya cuman buat income gitu kan. Tapi Ivan itu pelan-pelan ngajarin kita itu prudensial ini bukan cuma soal income, ini bisa jadi bisnis yang bagus buat kita. Nah, bisnisnya itu buat jangka panjang. Jadi Ivan itu ada ngajarin kita itu buat bukan cuma set goals itu jangka pendek, tapi jangka panjangnya itu juga harus tahu gitu bahwa di sini nih bisnis yang bagus gitu buat kita gitu. Nah itu sih yang bagusnya mungkin bikin kita juga jadi punya endurance ya buat lewatin yang hambatan-hambatannya tadi itu gitu. Tapi tujuan utamanya sih tetap sih buat anak sih ya. Jadi gue beruntung jadi legacy gitu ya. Prinsip di legacy itu kantor, tapi kan kita tuh nggak yang selalu ngomongin dua duit cuan closing. Nah, gue karena gue dulu orang yang nggak punya gitu ya, kadang gue ngeliat orang itu kadang greget gitu, nggak punya uang tapi kok minta gitu. Kalau gue minta kasih terus tuh rasanya kan nggak enak menurut gue gitu ya. Nah tapi kan orang juga stuck gitu, mau kerja apa gitu, lulusan SMA gitulah, yang sekarang kan harus ada pendidikan tinggi. Nah menurut gue kenapa tetap bertahan di sini tuh, gue bisa ngebantu orang ngenalin orang punya income bagus tanpa dia harus punya pendidikan yang gimana gitu, tinggal gue ajarin aja. Nah itu yang bikin gue tetap bertahan gitu.
daripada orang itu dikasih, itu kan cuma menyelesaikan 1 hari dia buat makan. Ya, Nah, mentalnya tapi kalau takutnya nggak bagus ya, Ci ya. ya betul. Jadi kan dia kan mentalnya mental pengemis gitu loh. Maksudnya cuma minta gitu. Nah, gue tuh nggak pingin seperti itu. Makanya gue tuh bukan orang yang suka blah gitu kalau lihat orang susah gitu ya. Karena kata gue, lu masih muda gitu, lu harus bisa kerja gitu kan. Nah, makanya gue di sini tuh gue pengen kenalin nih sama orang-orang yang begitu. Lu masih kerja, lu punya otak gitu, lu masih sehat, ya udah lu jalan lu kerja gitu. Nah, yang bikin gue di sini tuh gitu daripada lu cuma minta, kenapa nggak lu menghasilkan? Kalau lu menghasilkan itu bisa buat ngehidupin lu 1 bulan, 2 bulan anak lu gitu, nggak cuma bisa makan 1 hari gitu loh. Wow. Itu yang bikin gua terus di sini gitu. Makanya walaupun ketemu partner kadang ya ada PR-nya, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi kan nanti dia bisa memetik hasilnya gitu loh maksudnya. Bisa ngerasain lah, oh iya ya enak. Hidup kalau nggak minta itu lebih enak gitu, lebih dihargain orang juga, lebih puas gitu, walaupun hasilnya mungkin belum wah gitu kan, tapi puas gitu, lu ada usahanya gitu. Pas di legacy Luar biasa banget. Cocok. Keren. Nah, tapi di proses itu ya, berarti kan Ko Hadi sama Cilia proses sampai pada akhirnya udah mulai bisa mandiri, udah mulai bisa naik sepeda mah udah dilepas gitu ya sama Ko Ivan, udah nggak yang terlalu banyak kayak aduh kayaknya gue nggak bisa deh karena udah believe nih sama bisnis ini. Itu berapa lama ya berarti prosesnya? 1 tahun, 2 tahun? Setahun di 2020, Setahun. 2021 langsung kita ya udah gua bulat tahun ini harus promosi, ya udah kalau udah bulat tuh ya ngadepin proses ya itu tetap aja jalanin gitu karena tau lah pokoknya gua harus nyampe di sana gitu loh maksudnya. Gimana caranya? Wes, oke. Nah, buat Ko Ivan nih pertanyaan nih kok. Berarti kan itu ada proses selama 1 tahun nih ya ngajarin Ko Hadi sama Cilia naik sepeda. Itu pernah nggak sih Ko Ivan nemu apa sampai ada di titik poin udahlah hopeless lah ini mereka memang nggak bakat naik sepeda roda 2-nya gitu. Pernah nggak kok ngadepin itu kok? Enggak sih, kalau proses gitunya. Karena menurut gue, kalau hopeless, gue selalu bilang sama Hadi sama Lia, Had, kan yang mau AAD lu ya, yang mau prosesnya, lu harus jalanin prosesnya kalau mau AAD. Tapi gue suka tekanin sama tim gue, achieve nggak achieve, gue tuh tetap sayang sama kalian. Jadi lu nggak usah mikirin gue tuh pecut kalian untuk jadi sesuatu. Jadi gue jalaninnya by proses satu-satu. Yang penting, gue suka bilang yang penting lu enjoy dulu. Gue nggak pernah tekanin, lu harus ketemu 2 ya, ketemu 3 ya, nggak, gue nggak pernah kayak begitu. Gue cuma bilang, biasanya gue waktu ketemu tuh biasanya gue cacah tuh. Kalau kata Irin kan, makan gajah biar gampang jangan ditelan bulat-bulat, harus dipotong kecil-kecil tuh. Jadi potongan kecil-kecil. Dari potongan kunyahan yang kecil-kecil, lu makin suka potongannya pasti makin banyak. Nah biasanya gue bilang, enjoy aja ketemu 1 aja dulu. Yang penting sehari minimal 1. Itu wajib. Ya kalau lu mau dapet duit. Kalau nggak mau dapet duit ya sehari nggak boleh 1. Nggak usah 1 gitu. Tapi minimal 1 aja. Ketemu langsung ngomongin asuransi nggak? Yang penting ketemu dulu, ketemu ngobrol dulu. Habitnya 1 aja dulu. Kalau 1 aja udah happy, nanti ketemu 2 itu rezeki tambahan. Nanti kalau udah 2, lu udah kebiasa ketemu 2, boleh lo tambahin 1 lagi. Nah jadi kalau ditanyain pernah nggak sampai lu ngerasa putus asa gitu buat Hadi sama Lia ngelewatin prosesnya? Justru tadi yang gue ceritain, gue harus ada di posisi kalau sampai Hadi jatuh, gue harus ada di situ. Keren. Waktu Hadinya teriak-teriak, nangis, jatuh tuh, gue secepat mungkin gue harus ada di sana. Gue kejar Hadi sama Lianya. Nah, jadi kalau ngomongin putus asa enggak sih. Karena gue ngelihatnya nggak selamanya Hadi sama Lia ada di perform yang 100% terus-terusan, 100% bagus gitu. Ada di high performnya gitu. Pasti ada satu titik di mana Hadi sama Lia juga lagi low perform. Nah, waktu performnya lagi nggak bagus, itu titik yang tepat buat gue ketemu sama Hadi sama Lia.
Wow, keren. gitu. Jadi kalau ngomongin putus asa, enggak sih. Karena gue bilang Enggak. dari awal kan gue harus ketemu sama orang yang gue suka. Gue rekrut tuh orang yang gue suka. Gue rekrut itu ya kayak gimana sih sama orang yang lu suka, lu nge-treat-nya gimana gitu. Gimana lu waktu dia lagi bete itu kayak gimana. Pernah satu titik waktu itu Hadi sama Lia lagi ada problem ya. Gue telepon sama Hadi Lia tuh susah banget. Hat, nanti bro jangan hari ini. Di telepon tuh di reject. Aduh, astaga, gue ditelepon sampai di reject. Ini ada apa ya kayak aduh ini ada apa ya. Hati tuh gundah gitu, gundah. Gundah tuh apa ya gundah? Hati tuh Gundah nggak tenang banget. gitu. Putra Nggak tenang petir. gitu. Ya, oh Ya. gun Oh iya iya. Terus Gundala. Iya iya. Hati tuh nggak tenang. Hmm. Ya udah, nah, gue cari momen, gue sampai chatting sama Lia. Lia ada apa sih? Gue nggak ada apa-apa kok. Terus gue chatting sama Hadi, Hat, nanti bro. Aduh, hati tuh nggak tenang. Nah, itu titik yang gue ingat ya. Gue bilang ini nyampe nggak ya Hadi sama promosi, nyampe nggak ya? Imannya gue harus sejalan sama Hadi sama Lia, pengen AAD. Hatinya gue harus AAD. Oke, Hadi sama Lia AAD. Apapun jalannya, ya belokannya kalau salah belok ya paling harus U-turn aja balik lagi. Lu muter balik lagi aja, kalau salah ya putar balik aja. Ya, gue sampai ngomong Hat mau AAD di Desember nggak tiap kali ketemu. Tapi kalau nggak mau di Desember nggak apa-apa, masih ada tahun depan. Tapi Juni ya, gue bilang gitu. Tahun depan nggak apa-apa, tapi Juni ya gue bilang gitu. Enggak. Pokoknya Hadi sama Lia selalu bilangnya event masalahnya apapun dia selalu bilang enggak. Lu nggak boleh ngomong gitu kok, harus Desember. Gue suka dimarahin sama mereka gitu. Enggak ada tahun depan. Gue harus Desember. Tapi kalau lu harus Desember, lu harus makan prosesnya ya. Harus punya prosesnya ya. Karena kalau nggak habisin prosesnya, ya nggak bisa. Tapi gue bilang sekali lagi, ada atau nggak ada, gue mah tetap sayang sama kalian. Ya gitu. Dan nyatanya adalah sekarang sudah ada luar biasa dong. Adi dan Di balik Cilia. pria yang hebat ada wanita yang hebat, di balik leader yang hebat ada mentor yang hebat ya ini ya. Luar biasa juga buat Ivan, hatinya luar biasa banget. Nah, kita udah belajar banyak banget ya Yos, luar biasa banget. Terakhir, secara singkat satu aja kira-kira dari Ivan apa nih courage dan juga deklar apa yang mau lu sampaikan buat teman-teman semua biar teman-teman juga bisa lakuin juga dan juga nanti dari Kohadi Cilia ya. Kalau gue sendiri sih deklarnya gue pengen tiap tahun ada dari tim gue yang promosi. Bukan soal promosinya sih sebenarnya. Karena menurut gue promosi itu adalah perjalanan cerita. Nah, perjalanan cerita gimana? Karena dalam promosi itu ada proses. Prosesnya nggak gampang, prosesnya nggak biasa, karena orang nggak ada yang pernah promosi jadi AAD. Jadi promosinya kan prosesnya baru. Lewatin proses yang baru ini yang bikin orang makin tajam. Kenapa gue bilang makin tajam? Karena pada hakikatnya manusia itu kalau mau tajam itu harus ketemu sama orang, karena harus mau digesek sama orang. Ketemu sama tim ya digesek makin tajam. Ketemu sama nasabah ya makin tajam. Ketemu sama bendera sebelah itu juga bagus menurut gue karena itu menajamkan. Makanya gue bilang kenapa gue pengen tiap tahun ada tim gue yang promosi. Karena berarti ada tiap tahun ada tim gue yang makin lama makin tajam. Kalau satu orang tim gue yang tajam makin tajam, otomatis guanya juga pasti tajam, makin tajam. Kenapa? Karena pasti gue digesek sama dia, gue digesek sama Lia, gue digesek sama Hadi. Otomatis gue makin tajam. Nah, di karya yang mau gue lakuin adalah gue pengen tiap tahun promosi. Nah, kalau Legacy punya 1000 leader, kalau tiap tahun gue nggak promosiin satu leader, ya nggak akan sampai sih. Dan jadi itu juga buat kita semua ya, Van ya, buat leader-leader di Legacy juga ya tentunya ya, Van. Betul. Nah, kalau gue sendiri pikirnya gitu aja sih. Sama hal apa yang seperti gue bilang sama Hadi, ketemunya satu aja dulu. Kalau satunya udah suka, nanti tambahin lagi satu. Kalau nantinya udah jadi 2, boleh tambahin satu lagi.
Nah, jadi satu Hmm. aja dulu. Jadi goals gue declare-nya ya pokoknya tiap tahun satu aja dulu. Tiap Wow. tahun satu aja dulu. Kalau bisa dipercaya satu, gue yakin pasti Tuhan izinin buat bisa promosiin dua. Wow, keren Kadang banget, berikut. Pak. Yes. Kok Adi Cilia, silakan. Ada declare apa buat teman-teman yang mungkin mau capai AAD juga ya? Declare-nya apa ya? Ya fokus aja sama goals-nya kita, jangan kita itu kerjain goals-nya kita, apa yang jadi goals-nya kita, jangan kerjain apa yang jadi goals-nya leader kita gitu. Kalau tujuan kita promosi itu pastiin benar-benar itu goals-nya kita, bukan goals-nya leadernya kita gitu. Terus nggak usah lihat kanan kiri, si A udah dapat achievement ini duluan, gue belum. Nggak usah, fokus aja sama leadernya, sama goals-nya kita. Nggak usah panik kalau orang dapat achievement itu, kita nggak perlu panik. Kita perlu panik kalau kita nggak berhasil capai goals-nya kita, gitu aja sih. Wow, personal ya. Waktu kita ngalami di agent-agent itu kan ada proses, tapi jangan fokus sama prosesnya. Lihat tulisan di baliknya itu ada iman. Kalau punya iman itu, kata pendeta saya tuh ya, jangan punya iman tuh kayak biji sesawi walaupun kecil tapi bulat. Nah, harus lihatnya fokusnya jangan ke prosesnya, tapi lihat ke imannya. Oh, wow, luar biasa. Luar biasa banget, guys. Terbaik, kita percaya belajar banyak banget. Boleh kasih apresiasi yang terbaik buat Ivan, Kohadi, dan Cilia. Boleh di open mic. Thank you, Ivan. Hadi. Thank you banget Hadilia, thank you Ivan. Thank you, Ivan. Thank you, Hadilia. Ivan. Thank you, Pak Dilia. Wow. Daniel Yosua dapetin banyak banget ya. Pastinya Saya mau bilang Ivan hebat. Lu itu hebat, Van. Ya, bisa punya pola pikir. Saya catatnya. Ivan setiap tahun promosi. Kenapa? Karena itu adalah perjalanan cerita. Ada proses yang baru bikin orang makin tajam. Tiap tahun ada yang makin lama makin tajam, artinya saya makin tajam. Sampai boleh merumuskan dan melahirkan sebuah pemikiran begitu ya. Kenapa orang perlu promosi, itu sebuah reason yang dalam dan itu hebat, Van. Aduh, no wonder lu punya leader-leader, lu boleh melahirkan pemimpin ya, Van. Ya, congratulations ya kok Ivan ya. Itu bagus banget, Van. Terus Hadi bilang, fokus dan kerjain aja apa yang jadi goalsnya kita. Oke. Ivan serius banget ya, Hadi serius banget. Waktu gue dengerin Lia bilang gini, iman itu kayak biji sesawi, walau kecil tapi bulat. Ya, bulatnya itu lah ya, tapi bulat. Aduh, enjoy banget. Aduh, menikmati sekali hari ini M3 kita. Jadi kita hari ini boleh belajar ya. Kayak filmnya dulu Victor pernah cerita Inside Bill's Brain itu kan. Inside Bill Gates Brain. Jadi kita tuh bisa tahu di pikirannya Ivan sebagai leader itu gimana prosesnya, gimana pendekatannya, gimana momentumnya waktu Maxon lahir. Oke. 1 hari setelahnya tadi ingat nggak? Waktu Maxon lahir, 1 hari setelahnya langsung ditelepon. Oke. No wonder ketika ada momentum. Jadi kita boleh ingat ya Ivan itu orang-orang yang ambil momentum banget tuh. Datang ke sana diceritain, awalnya dipikirnya Lia nggak suka. Ternyata Lia sebenarnya boleh aja kalau ada uangnya itu kan. Nah, yang awalnya hanya asumsi karena Hadi pun mungkin mikir Lia nggak suka. Tapi begitu Maxon ada ternyata walaupun mungkin ada pengalaman, tapi Hadi dan Lia punya reason yang jauh lebih dalam, yaitu Kimi. Yang mungkin awalnya nggak kelihatan tuh. Tapi Hadi dan Lia punya reason Kimi. Apalagi ditambah ya, 2 hari yang lalu ada postingan di IG bahwa Kimi akan punya adik, yaitu Baby K. Ya, lagi hamil. Congratulations loh Lia ya. Congrats, Kak Cilia. Thank you kok. Kimi bentar lagi punya dede, Kimi. Ya, aduh senangnya lah punya dede nanti Kimi ya. Oke. So thank you banget. Hari ini saya senang, gue enjoy banget dengerin M3 hari ini. Dan saya tahu bahwa setiap dari kita yang dengerin, kita boleh disegarkan. Oke. Dari awal Lia bilang kata-kata ini nih. Kalau Tuhan yang udah buka. Oke.
Tuhan buka pintu. Nah itu mirroring itu menjadi peneguhan buat saya, Lia. Karena dari hari Jumat dan hari ini ada sebuah buku Revelation, saya bilang sama anak-anak Revelation 3:8. Oke. See, ada statementnya bilang ini. See, I have set an open door and no one can shut. Lihat, aku sudah membuka pintu bagimu. Dan apa yang aku buka, orang nggak bisa tutup. Wow, iya ya. Kalau kita punya mindset dalam hidup ya, bahwa hidup itu udah ada pintu yang terbuka buat kita. Jadi ketika besok-besok kita lihat bahwa ada sebuah, iya gue bisa ketemu ini ya. Oh iya ya ada opportunity bagus ya. Oh ada momentum bagus ketemu ini ya. Jadi iya, gue perlu sadar. Iya ya, semua orang menurut gue perlu sadar bahwa ada pintu yang udah terbuka yang orang lain nggak bisa tutup. Kalau kita percaya tadi seperti iman dari Lia bahwa ada boleh ada legacy menjadi pemimpin buat 1000 pemimpin di 2030. Saya percaya ada pintu yang udah terbuka baik itu buat Anda, baik itu buat gua hari ini, minggu ini teman-teman. Oke. Sehingga ketika kita ketemu opportunity, kita ketemu orang yang bagus, kita ketemu closingan yang bagus, kita bilang wow, iya ya pintu udah kebuka ya. Dan akhirnya kita jadi realize bahwa yang bukain pintu bukanlah kita, tapi Tuhanlah yang bukain pintu. Jadi besok ketika kita ketemu sebuah opportunity dan akhirnya kita punya momentum untuk kenalan sama dia, jalin hubungan sama dia, meeting sama dia. Wow, iya ya pintunya udah kebuka ya. Wow, sehingga bayangkan kalau pikirannya kita, mentalnya kita itu mental open doors. Bayangkan kebalikannya, di mana aduh nggak bisa aduh ketemu lagi nggak gampang aduh lagi begini. Bayangkan perbedaannya kehidupannya kita. Ketika mentalnya kita, aduh pintu kebuka ya. Wow. Hari-hari ini saya mau perkatakan, saya mau lepasin buat setiap dari kita. Bahwa ada pintu yang terbuka buat Anda dan buat saya. Seminggu ke depan, 2 minggu ke depan ketika lagi libur lebaran. Ada pintu, ada orang-orang yang pintunya terbuka buat Anda dan buat saya. Yang tidak ada, no one can shut. No one, nggak ada orang dapat menutup pintu yang sudah dibukakan oleh Tuhan. Pertanyaannya, setelah pintunya kebuka, tindakan kita mau apa? Masuklah, Ko Andre. Benar, apakah kita masuk, ketemuan, kenalan, jalin hubungan. Tapi ingat teman-teman, pintunya udah kebuka. Oke, thank you sekali lagi buat Hadilia dan buat Koko Ivan.